siapa yang Aska? Coba Aska boleh pimpin doa belajarnya? Lagi sama Mana nggak kedengeran? Ulangi. kemarin maka ngucapin Oke, baik. Sekarang pagi hari ini Ibu akan menjelaskan tentang materi selanjutnya. Di minggu kemarin, 1 minggu, kalian sudah melaksanakan kegiatan pesantren kilat secara daring ya, online dari kejauhan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh pemateri kalian aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang Bu Dewi akan share screen tentang materi pagi hari ini. Oke, tampilan Bu Dewinya sudah terlihat? sudah, Bu. Alhamdulillah. Sudah. Oke, sudah terlihat. Alhamdulillah. Baik, kalau begitu, uh, untuk Anissa, Ulfa, boleh dimatikan dulu mic-nya. Bu Dewi akan menjelaskan dulu. Nanti setelah sesi tanya jawab boleh dibuka kembali. Siap ya? Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak ibu yang soleh-soleha, yang pinter. Nah, kita akan memulai pembelajaran pagi hari ini tentang materi sikap untuk mewujudkan persatuan. Nah, kenapa kita harus belajar tentang ini? Yaitu untuk kita harus senantiasa bersikap mewujudkan persatuan. Nah, persatuan itu apa? Bagaimana cara mewujudkannya? Ibu akan sedikit memberikan penjelasan saat ini ya. Baik, sekarang coba siapa yang tahu arti dari semboyan Bhinneka Tunggal Ika? Coba boleh angkat tangan, nanti Bu Dewi akan sebut namanya untuk menjawab. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika artinya siapa yang tahu? Berbeda-beda tetapi setiap satu jua. Jawabannya hampir tepat ya. Ada yang harus dihilangkan. Ya, jadi ingat-ingat ya, diingat kembali bahwa Bhinneka Tunggal Ika itu artinya berbeda-beda tetapi satu jua. Apa? Diulangi boleh? Berbeda-beda tetapi satu jua. Oke, coba sekarang Ulfa diulangi apa? Bhinneka Tunggal Ika itu artinya? Berbeda-beda, walaupun berbeda-beda tetap satu juga. Ya, coba sekarang Anissa. Berbeda-beda tapi satu jua. Oke, baik selanjutnya Angela. Berbeda-beda satu jua. Ya, berbeda-beda tetapi satu jua. Sekarang terakhir Nazril. Berbeda-beda satu jua. Ya, lihatnya ke sini ke depan. Lihatnya ke depan ya. Berbeda-beda tetapi satu juga. Artinya apa? Walaupun kita berbeda, kita harus tetap satu. Berbeda dalam hal apa? Berbeda dalam hal jenis kelamin, ya kan? Berbeda dalam hal hobi, kegemaran, lalu juga berbeda dalam suku
suku, misalnya kita suku Sunda, ada juga yang sukunya misalnya Betawi, lalu juga berbeda tentang bahasa. Ya, kalau di Sunda pakainya bahasa Sunda. Kalau orang Betawi pakainya bahasa Betawi. Kalau orang Padang pakainya bahasa Padang. Namun ada bahasa yang mempersatukan kita. Bahasa apa itu? Siapa yang bisa jawab? Siapa yang bisa jawab? Bahasa Persatuan Bahasa Indonesia. Indonesia. Oke, pinter, Ulfa. Terima kasih. Bahasa persatuan kita adalah bahasa Indonesia. Baik, kita lanjutkan ya. Nah, di sini di layarnya coba sambil dilihat ada beberapa sikap yang dapat mewujudkan persatuan. Coba nomor 1 dibaca sama Nazril. Menghargai teman. Oke, nomor 1 sudah dibaca oleh Nazril. Katanya, jadi dengan menghargai teman kita dapat mewujudkan persatuan. Yang selanjutnya nomor 2 oleh Ajela. Mengetahui kekalahan dengan lambang dada. Oke, Ibu koreksi ya. Jadi nomor 2 itu adalah mengakui kekalahan dengan lapang dada. Jadi ini biasanya anak laki-laki nih suka apa namanya? Bertanding gitu ya, suka lomba ataupun apapun itu lalu kalah. Nah, harus mengakui kekalahan dengan lapang dada. Tidak ada berantem-berantem dulu, tidak ada saling ejek-ejek dulu. Ada kalau sudah menang ya menang, kalau ada yang kalah pasti kalah. Artinya setiap perlombaan atau pertandingan itu pasti ada yang menang dan ada yang kalah. Baik, poin ketiga silahkan dibaca sama Ulfa. Meminta maaf saat melakukan kesalahan. Oke, terima kasih. Meminta maaf saat melakukan kesalahan. Jadi, ketika kalian melakukan kesalahan, itu harus segera meminta maaf, ya. Begitupun ibu. Kalau ibu salah, ibu meminta maaf. Ya, seperti itu. Baik, nomor 4 silahkan baca oleh Restu. Nomor 4, Bu. Iya, nomor 4. Mau bekerja sama dengan teman. Oke, terima kasih Restu. Jadi, sikap selanjutnya adalah mau bekerja sama dengan teman. Tapi di sini bekerja samanya yaitu bekerja sama dalam hal yang baik ya. Misalnya melakukan piket kelas. Bukan sekarang nggak ada masuk ke sekolah ya waktu kelas 1 atau nanti kelas 3 insya Allah ketika kita belajar kembali di sekolah belajar lagi di kelas lalu ada piket kelas silahkan lakukan dengan cara bekerja sama seperti itu ya jadi tidak boleh bekerja sendiri sudah ada jadwal piket tapi bekerjanya sendiri. Baik, yang selanjutnya silahkan poin kelima dibaca oleh Anissa. Anissa, silahkan baca nomor 5. Sikap yang dapat mewujudkan persatuan. Ibu, nggak ada teksnya. Nggak ada apanya? Oke, boleh dibantu sama. Nggak ada teksnya. Oh, nggak ada teksnya. Yang lain bisa kelihatan nggak teksnya? Kelihatan. Oke, kelihatan. Baik, jika begitu Kelihatan, Anissa Bu. didengarkan dan disimak baik-baik ya.
kalaupun misalnya nanti ada hal-hal yang ingin Anissa catat atau kalian catat, silahkan catat. Baik, boleh nomor 5 Aska. Rela berkorban untuk kepentingan bersama. Oke, terima kasih. Sikap selanjutnya untuk mewujudkan persatuan adalah rela berkorban untuk kepentingan bersama. Artinya apa ya, rela berkorban? Nah, jadi kita harus bersama-sama melakukan suatu kebaikan, kegiatan kebaikan. Misalnya nih, kalau kita kan di sini sekolahnya mudah ya, mudah dijangkau, bisa dengan jalan kaki, bisa diantarkan oleh orang tua, boleh naik angkot dan sebagainya. Nah, terus misalnya gimana ada teman-teman nih yang misalnya eh tidak apa susah untuk ke sekolah seperti di daerah-daerah lain. Nah, kita harus bisa rela, sudah harus bisa mau berkorban. Atau contoh yang paling sederhana adalah ketika misalnya ada teman yang sakit, kita jenguk. Nah, kita sharing, berbagi, misalnya tidak masuknya karena sakitnya lama, berarti kan ketinggalan pelajaran nih, ketinggalan materi. Silahkan berbagi. Maksudnya berbagi pengetahuan, bukan berbagi tentang jawaban dari soal. Seperti itu ya. Baik, sampai situ dulu. Ada yang mau ditanyakan sebelum Ibu lanjutkan? Enggak, Bu. Yang lainnya? Enggak. Tidak. Oke, tidak ada. Hebat. Pinter-pinter kelas 2A. Luar biasa. Kita lanjutkan ya. Dengan kita melakukan sikap-sikap yang menjunjung atau mewujudkan persatuan, kita itu akan mendapat manfaatnya. Nah, manfaat dari sikap bersatu itu apa ya? Oke, silahkan baca. Keila. Ada Keila sekarang. Nomor 1. Kebaca Keila. Menghargai teman. Yang di bawah, yang di bawahnya. Mengakui kekalahan dengan lapang dada. Manfaatnya cantik, manfaat. Adapun manfaat dari sikap bersatu, yang ini nih, yang nomor 1. Meningkatkan rasa persaudaraan. Oke, terima kasih. Jadi, poin pertama manfaat sikap bersatu itu adalah meningkatkan rasa persaudaraan. Nah, ketika kita bersama-sama mau bermain dengan teman, tidak membeda-bedakan teman. Nah, rasa persaudaraan itu akan semakin kuat ya. Jadi kalau berteman itu tidak boleh membedakan. Tidak boleh bermain hanya dengan misalnya yang pintar. Tidak boleh bermain hanya dengan yang kaya, misalnya seperti itu ya. Ya, seperti itu. Pak boleh jengku. Pak boleh jengku. Sebentar ya, Bu Dewi pindah dulu. Sebentar. Oke, baik. Maaf ya, Bu Dewinya pindah dulu. Nah, sekarang manfaat dari sikap bersatu nomor 2. Silahkan dibaca oleh Andini.
Halo Andini. Oke, Andini dengar suara Bu Dewi? Dengar. Oke, boleh Andini menjawab, Ini bukan menjawab, membaca ya. Membaca manfaat dari sikap bersatu nomor 2. Silahkan dibaca. mana? Mengakui kekalahan. Nomor 2 yang bawah cantik, yang manfaat. Ada. Ibu nggak ada gitu. Nggak ada? Mengakui. Manfaat. Mengakui kekalahan dengan lapang dada. Oh, itu yang ini nih. Coba kelihatan nggak ya? Nah, yang ini nih nomor 2. Kelihatan nggak Adidi? Oh, yang bawah. Menunggu. Menumbuhkan sikap toleransi. Oke, terima kasih. Baik, manfaat sikap bersatu yang kedua adalah menumbuhkan sikap toleransi. Toleransi itu apa ya? Toleransi itu adalah saling menghargai antar umat beragama. Seperti yang kita ketahui bahwa di lingkungan kita itu tidak hanya ada orang Islam ya, tidak hanya Muslim, tapi juga ada Kristen, ada Hindu, ada Buddha, ada Konghucu. Nah, kita harus menghargai satu sama lain. Ketika kita punya teman yang beragama Kristen, kita harus menghargai. Tidak boleh mengganggu, tidak boleh mengejek, ya. Karena misalnya berbeda agama, kita ngejek itu tidak boleh. Ataupun misalnya teman kita yang mengejek ke kita, nah, kalau ada teman yang mengejek, gimana ya? Andini boleh dimatikan dulu mic-nya? Boleh. Ya, terima kasih. Nah, sekarang menurut Ulfa, kalau misalnya ada teman yang ngejek ke Ulfa, sikap Ulfa seperti apa? Diam. Diam. Kalau Sandriana, Sandriani dengar Bu Dewi nggak? Halo Sandriana, Sandriana dengar Bu Dewi? Oh, rupanya tidak mendengar. Baik, kalau Ajela misalnya ada teman nih yang ngejek Ajela, sikap Ajela seperti apa? Oke, nggak apa-apa. Tadi Ulfa sudah menjawab. Ngasih tahu. Biar tidak mengejek-ngejek Oke. orang. Terima kasih jawabannya Ajela. Baik, jawaban Ajela dan jawabannya Ulfa adalah jawaban yang benar. Artinya, ketika ada teman kita yang mengejek kita, hendaklah kita diamkan. Ya, nggak boleh dibalas dengan mengejek lagi, itu tidak boleh. Atau kita boleh memberitahu kepada teman kita yang mengejek supaya tidak mengejek. Tetapi ingat, ketika kita memberitahu harus dengan bahasa yang baik dan sopan. Tidak boleh memberitahu dengan bahasa yang kasar, ya, seperti itu. Baik, yang selanjutnya silahkan dibaca oleh Restu. Boleh Restu? Nomor 3. Manfaat sikap bersatu. Pekerjaan menjadi
Ringan. Oke, pekerjaan menjadi ringan. Nazril, nomor 4. Pekerjaan menjadi cepat selesai. Oke, terima kasih. Di sini Bu Dewi akan langsung menjelaskan ya poin ketiga dan poin keempat. Pekerjaan menjadi ringan dan pekerjaan menjadi cepat selesai. Seperti tadi yang sudah Bu Dewi sampaikan, ketika misalnya ada jadwal piket, nih misalnya hari Senin, Aska, Ulfa, Anissa, Ajela, Restu, misalnya gitu. Lalu Nazril, misalnya gitu ya. Satu hari 5 orang nih misalnya. Nah, ketika bekerja sama itu pekerjaan atau piket kelasnya menjadi ringan. Aska nyapu misalnya, Ulfa atau karena laki-laki, Ulfa yang nyapu, Anissa yang ngelap meja dan kursi misalnya gitu ya. Lalu misalnya Restu hapus papan tulis misalnya gitu. Aska dan yang lainnya menaikkan kursi ke meja. Nah, jadi bisa cepat selesai, ringan juga dikerjakan karena dikerjakan bersama-sama, tidak dikerjakan oleh sendiri. Sekarang yang piket 1 hari 5 orang dikerjakan sama 1 orang, ya pekerjaannya berat juga lama selesai. Jadi manfaat sikap bersatu itu banyak sekali. Yang selanjutnya adalah dibaca oleh Kansa. Iya, Bu, yang mana? Nomor 5. Kita dapat hidup berdampingan dengan rukun. Oke, terima kasih. Nah, kita dapat berdampingan dengan rukun. Kita dapat hidup berdampingan dengan rukun. Artinya, walaupun kita berbeda-beda, ketika kita bersatu, ketika kita menjaga toleransi, itu tentu saja kita akan hidup rukun, hidup menyenangkan, hidup nyaman. Ya, misalnya di kelas nih, di kelas 2A atau nanti naik di kelas 3, masuk sekolah, belajar di kelas, ingat ya pesan Bu Dewi untuk selalu hidup berdampingan. Ada yang membutuhkan pertolongan harus ditolong, ada yang membutuhkan bantuan harus dibantu, ya tidak boleh masing-masing. Kecuali tidak boleh membantu mengerjakan pekerjaan temannya. Misal, nanti ibu guru atau bapak bu guru di kelas 3 menjelaskan materi. Setelah materi selesai, anak-anak paham semua, diberikanlah soal latihan. Nah, di sini tidak boleh ketika bapak ataupun ibu guru memberikan soal, tidak boleh saling mencontek karena itu tidak baik. Jadi kalau untuk mengerjakan soal latihan atau untuk mengerjakan ulangan, silahkan kerjakan sendiri. Tapi kalau untuk bekerja sama dalam hal lain, misalnya membersihkan kelas, menata kelas supaya rapi, lalu misalnya saling menjaga barang-barang temannya, ya, jangan sampai ada yang hilang. Kelas juga harus dijaga supaya tetap bersih dan nyaman. Tempat duduknya juga kalau ada yang udah rusak-rusak cepat di apa? Diberitahu misalnya ke bapak guru, pak guru, ibu guru, ini kursinya kok udah misalnya udah mau rusak gitu. Tolong disampaikan ke bapak ibu gurunya nanti di kelas 3 ya, karena insya Allah jika semuanya lancar, nanti kelas 3 kalian sudah kembali ke sekolah, belajar di sekolah ya. Kita berdoa bersama-sama. Baik, sampai situ ada yang mau ditanyakan? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Tidak ada, Bu. Tidak ada. Baik, itu Tidak, Bu. oke, itu artinya Tidak kalian ada, Bu. ya
Itu artinya kalian sudah bisa menyebutkan sikap mewujudkan persatuan dan manfaatnya. Nanti tugasnya akan Ibu share di grup WhatsApp ya. Baik, yang selanjutnya ada pertanyaan nih. Nanti pertanyaan-pertanyaannya dijawab ya. Sekarang jika tidak ada yang ditanyakan, kita akan melanjutkan ke bahasa Indonesia. Sebelum melanjutkan ke bahasa Indonesia, sekarang Bu Dewi mau tanya dulu nih, siapa yang mau jawab? Acungkan tangannya ya. Nah, coba sebutkan kata tanya. Siapa yang tahu kata tanya boleh ngacung? Nanti silahkan buka mic-nya. Yuk. Mana ini? Siapa yang tahu kata tanya? Oke, Bu Dewi jelaskan ya. Oke, kata tanya. Ya, kata tanya itu diakhiri dengan tanda tanya. Ya, kata tanya itu apa? Siapa? Di mana? Bagaimana? Kenapa? Ada juga berapa. Ya, kalau berapa menanyakan harga. Kalau siapa menanyakan orang. Kalau di mana menanyakan tempat. Kalau bagaimana menanyakan cara. Nah, sekarang kita sama-sama membaca kutipan ya. Oke. Sekarang Bu Dewi mau membagikan materinya nih. Perhatikan baik-baik ya. Oke, siapa yang sudah bisa melihat? Nggak ada, Bu. Nggak ada, ditunggu ya, mungkin sedang Nggak berpindah. ada. Oke, nggak ada. Ada, Bu. Ada. Ada? Ada. Udah ada. Oke, alhamdulillah. Ada, Bu. Ajela sudah ada belum? Sudah. Oh, sudah. Oke, alhamdulillah ya, semua sudah melihat materi yang selanjutnya. Oke, kita di sini diminta untuk membaca kutipan percakapan dengan benar. Ya. Oke, Andini sudah bisa melihat? Oke, sudah. Boleh dibaca nomor 1 Andini. Bagaimana cara kita meringkannya? Bagaimana cara kita mengeringkannya? Ya, mengeringkannya. Bagaimana cara kita mengeringkannya? Oke, selanjutnya nomor 2 dibaca oleh di sini ada Sandriana. Dengar Bu Dewi nggak, Sandriana? Sandriana dengar Bu Dewi? Dengar nggak? Coba dibaca nomor 2, Sandriana. Oke.
Bu Dewi tidak mendengar suara Sandriana. Boleh dibantu sama Nazril lagi. Nazril nomor 2 dibaca. Bagaimana gunakan alat pel karet untuk mengalirkan airnya? Oke. Bagaimana kalau kita gunakan alat pel karet untuk mengalirkan airnya? Nah, gitu bisa ya. Oke. Nomor 3 dibaca sama Ulfa. Di mana kita mendapatkan alat pel karet? Oke, terima kasih. Nomor 4 dibaca sama Aska. Siapa yang punya alat pel? Siapa yang punya alat pel? Oke, nomor 5. Anissa bisa kelihatan nggak Anissa? Belum bisa, Bu. Belum bisa? Oke, kalau begitu Anissa mendengarkan dengan baik ya. Ya, Oke, nomor 5 dibaca sama Keila. kapan kita akan menggunakan pel karetnya? Oke, terima kasih. Kapan kita akan menggunakan pel karetnya? Selanjutnya nomor yang 6, silakan Ajela. Mengapa harus menggunakan pel karet? Oke, terima kasih anak-anak hebat. Nah, kalimat-kalimat yang sudah kalian baca tadi itu merupakan kalimat tanya. Kalimat tanya digunakan untuk menanyakan sesuatu. Nah, tidak lupa ya, di akhir setiap kalimat tanya, kalian harus membubuhkan tanda tanya. Nah, kita dapat menggunakan kata siapa, apa, mengapa, di mana, kapan, dan bagaimana pada kalimat tanya. Oke. Oke, nanti ada pertanyaan-pertanyaan ya. Pertanyaan-pertanyaan di materi bahasa Indonesia. Sekarang Bu Dewi mau tanya nih. Tanya sama Restu. Restu, di mana tadi malam Restu melakukan sholat tarawih? Di mana? Di masjid, Bu. Di masjid. Apa nama masjidnya? Jadi kayak dan masih di situ namanya masjid siapa? Lupa lagi. Oh, Masjidnya nanya. jadi Restu tidak tahu ya nama masjidnya. Oke, tidak apa-apa. Oke, selanjutnya Bu Dewi mau tanya sama Kansa. Bagaimana perasaan Kansa saat berpuasa hari ini? Senang, alhamdulillah. Pertanyaan selanjutnya untuk Anissa. Bisa. Untuk Anissa, Aska, ya dengarkan Anissa baik-baik. Bagaimana cara Anissa memanfaatkan waktu pada bulan puasa? Mengerjakan tugas jurnal. Oh,
Jadi Anissa memanfaatkan waktu luang pada saat bulan puasa itu dengan mengisi jurnal. Yang Bu Dewi mungkin juga kalian mengerjakan aktivitas-aktivitas lainnya. Seperti misalnya bertadarus, ya, membantu Bunda di dapur, membuat tajil, dan menyiapkan buka puasa. Nah, di sini Bu Dewi mau tanya, siapa yang sahurnya harus dibangunkan? Coba ngaco, siapa yang sahurnya harus dibangunkan? Harus dibangunkan. Oke, tidak apa-apa ya, kita sama-sama belajar. Tetapi mudah-mudahan nanti sahur, mulai sahur nanti sampai dengan selesai harus bangun sendiri. Siap bangun sendiri? Siap ya, bangun sendiri saat sahur. Nah, jadi ayah bunda boleh juga membangunkan. Nanti kalau tidak sahur, kita akan merasa lebih lapar ya. Apalagi di dalam sahur terdapat begitu banyak keberkahan. Jadi kita harus bangun sahur. Tidak lupa apa yang kita makan harus makanan sehat ya. Harus ada sayurnya, harus ada buahnya. Nggak apa-apa buahnya pepaya juga atau pisang, atau misalnya Bu saya punya salak di rumah, silahkan. Bu, di rumah hanya ada pisang, silakan, karena pisang juga buah-buahan ya, atau buah-buahan lainnya. Untuk apa? Supaya pencernaan kita itu bekerja dengan maksimal ya. Biasanya nih, kalian itu hanya suka dengan ayam saja. Ya, yang kering-kering, tidak ada airnya. Jadi, mulai nanti berbuka puasa, silahkan berbuka menggunakan sayur ya. Mau sayur sop, ada sayur bayam, ada sayur kacang, ada sayur lodeh, dan sebagainya. Untuk apa? Menambah protein juga, ya, untuk menambah vitamin juga bagi tubuh kita. Apalagi sekarang musimnya, ini siapa ya? Ada yang nangis nih. Oke, kadang panas, kadang hujan. Siang-siang panas sekali, sore-sore tiba-tiba hujan besar. Nah, untuk itu kita harus menjaga tubuh kita tetap sehat. Caranya gimana? Salah satunya makan makanan yang sehat. Makanan yang sehat itu tidak harus makanan yang mahal ya. Karena yang mahal itu kadang juga bukan makanan sehat. Tahu tempe juga sehat ya. Lalu sayur mayur, buah-buahan juga tidak lupa. Ditambah boleh kalian minum susu atau teh manis ya. Bu Dewi harapkan kalian tetap sehat. Lalu juga kalian bisa selesai puasanya 1 bulan full tanpa ada bocor. Tidak lupa mengisi jurnal Ramadannya, karena jurnal Ramadan itu akan dikumpulkan nanti setelah Lebaran. Jadi jurnal Ramadannya harus diisi dengan jujur ya, tidak boleh berbohong. Misalnya lupa nih tidak sholat subuh ya, atau harus ada di jurnal ada beberapa yang harus dikerjakan, silakan kerjakan dengan teliti dan jujur. Baik, anak-anak ibu yang hebat, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, Bu. Tidak ada. Tidak ada. Baik, jika begitu paparan pembelajaran hari ini Ibu cukupkan sekian. Nah, tidak lupa ya untuk tetap belajar
Nah, tidak lupa juga kerjakan soal latihannya yang akan Bu Dewi share di grup WhatsApp. Baik, anak-anak hebat yang luar biasa, terima kasih untuk bisa bergabung pada kesempatan pagi ini. Salam untuk ayah bunda di rumah, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dadah. Kalau jawab masih ini.